Budian. Apa kabar nih hari ini Budian? Alhamdulillah baik, Oke. Budian, seperti yang sudah kita rencanakan ya, hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching untuk pasca observasi ya Budian. Setelah kemarin kita melakukan kegiatan observasi di dalam kelas, kemudian hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi ya Budian. Iya. Budian, kira-kira nih apa sih tujuan dari percakapan pasca observasi ini yang ingin Budian capai? Tujuannya dari setelah kita observasi kemarin, saya diobservasi oleh Ibu Novi, maka hari ini semoga saya bisa melihat hasil observasinya bagaimana, dan nanti hasilnya tersebut bisa saya jadikan sebagai rencana perbaikan ke depannya, sehingga saya bisa memperbaiki pembelajaran lebih baik lagi. Baik. Ya, sebelumnya terima kasih ya Budian udah menyempatkan waktunya ya, kemarin juga udah menyempatkan waktunya untuk saya lakukan observasi ya Bu ya. Terima kasih banyak. Jadi tujuan percakapan kita hari ini adalah untuk mengetahui bagaimana sih kegiatan pembelajaran Budian gitu ya. Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum, begitu mungkin ya Budian ya. Oke. Baik, untuk yang selanjutnya Budian, kita ingat lagi ya kegiatan pembelajaran yang udah Budian kemarin lakukan. Kira-kira nih bagaimana sih perasaan Budian setelah melakukan proses observasi kemarin? Perasaannya alhamdulillah setelah observasi pastinya lega ya Bu ya, karena kemarin jujur saja pas observasi berarti kan sedikit deg-degan, karena kan walaupun ya mengajar itu suatu hal yang biasa dilakukan sehari-hari Bu ya, cuma ketika misalnya ya ada observer berarti kan berasa dipantau begitu ya, tapi maksudnya ini juga merupakan hal positif gitu, sehingga saya merasa ya ingin menunjukkan versi terbaik saya gitu dalam hal mengajar gitu. Alhamdulillah lega dan senang lah gitu, sehingga nanti ya semoga dengan berlanjutnya hari ini ada diskusi pasca observasi, maka ada feedback untuk saya untuk kebermanfaatan dari ke depannya. Oke, baik. Berarti alhamdulillah ya kemarin kegiatan observasinya berjalan lancar ya Budian ya. Walaupun ya memang ketika kita melakukan observasi seperti ada yang memantau, itu memang hal yang wajar ya Bu ya. Tapi saya lihat kemarin luar biasa Budian udah bisa melaksanakan kegiatan pembelajarannya udah dengan sangat baik sekali gitu ya. Kemudian kalau boleh saya tahu nih Bu, dari kegiatan pembelajaran Ibu kemarin ini, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu apa sih? Tujuan pembelajarannya untuk kelas observasi kemarin kan ada 3 ya. Pertama, siswa dapat melaksanakan percobaan pengambilan konsentrasi terhadap laju reaksi. Kemudian yang kedua, siswa dapat menganalisis hasil praktikumnya disesuaikan dengan teori tuntukan. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyajikan hasil, yaitu dengan cara presentasi. Oke, jadi tujuan yang ingin Ibu capai yang pertama, siswa bisa melakukan kegiatan praktikum, kemudian menganalisis, dan terakhir bisa mempresentasikan gitu ya Bu ya. Oke. Kemudian Bu, bagaimana sih cara Ibu mengatur keberhasilan tujuan pembelajaran dalam aktivitas di kelas? Mengatur keberhasilan pembelajarannya pasti dengan merancang mulai dari model pembelajaran yang digunakan, yaitu kemudian metodenya seperti apa dan medianya seperti apa. Nah, karena kemarin itu kan materinya laju reaksi, dimana kalau misalnya di pembahasan kimia itu karakteristik si materi laju reaksi ini menurut saya tepat untuk disampaikan secara 3 level representasi kimia. Jadi di kimia itu ada 3 level representasi, ada makroskopik yang bisa dilihat, diamati dengan panca indera, kemudian ada level submikro yang menyangkut apa yang terjadi di dalam molekul, ion dan lain sebagainya, dan juga ada level simbolik. Nah, diantaranya materi laju reaksi ini cocok untuk disampaikan secara 3 level tersebut. Oleh karena itu
Baik, berarti untuk mengatur ketercapaian tujuan itu tentunya harus dengan persiapan ya Bu ya. Jadi harus ada persiapan yang matang, mulai dari menyiapkan medianya, kemudian modelnya dan segala macamnya tentunya, sampai tadi ya Bu ya, disiapkan juga untuk pertanyaan pemantiknya seperti apa dan lain sebagainya ya Bu. Oke, baik. Kemudian eh, di dalam kegiatan yang Ibu lakukan itu siswa apakah ada yang mengalami kesulitan Bu untuk mencapai tujuan pembelajaran? Kalau dilihat dari hasilnya mungkin saya bisa lihat dari hasil asesmen formatifnya ya Bu, karena kan di akhir pembelajaran itu siswa diberikan asesmen formatif. Nah kalau saya lihat itu sudah 70 sampai 75% itu siswa sudah di atas KKM gitu. Nah itu kan memang masih ada yang mengalami kesulitan, tapi itu sebagian kecil saja. Berarti secara keseluruhan siswa sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai gitu ya Bu ya. Oke, baik. Kemudian Bu, yang selanjutnya untuk modul pembelajaran yang Ibu buat dengan kegiatan pembelajaran yang kemarin udah Ibu lakukan, apakah itu sudah sesuai? Menurut saya sudah sesuai ya. Mungkin modul tersebut juga bukan hasil murni saya sendiri yang buat, tapi terlebih dari yang penjelasan mengenai sumber-sumbernya itu saya ambil dari buku yang memang menurut saya sesuai gitu. Ada jadi di penjelasan materi itu bukan hanya berupa bacaan, tapi saya mencari buku yang sumber referensinya itu ada gambar-gambar mengenai gambar molekul dan bagaimana pergerakan molekul dan ion di dalam molekul tersebut supaya kan bisa lebih mengerti. Nah, namun selain dari modul yang saya ambil dari buku tersebut, saya juga tambahkan mengenai misalnya video dari YouTube yang saya buat dalam barcode sehingga nanti siswa bisa men-scan-nya. Kemudian untuk yang modul praktikumnya juga saya tambahkan di situ. Jadi dari mulai rancangan siswa pertama harus praktikum, nah itu di modul belajar yang saya kasih ke siswa itu sudah ada dari praktikum, kemudian penjelasan materi mengenai molekulnya itu sudah ada. Baik, berarti modul yang Ibu buat dengan kegiatan pembelajaran di kelas yang Ibu lakukan itu udah sesuai ya Bu ya. Oke, baik. Kemudian Bu, ketika Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas kemarin, ada nggak sih kendala yang Ibu hadapi gitu? Kendala yang dihadapi pertama waktu mungkin ya Bu ya, karena sepertinya ini emang sudah menjadi hal yang umum gitu ketika misalnya mungkin kan Ibu juga guru IPA biologi ketika praktikum tuh menurut kita praktikumnya padahal sederhana begitu, cuma ketika misalnya dilakukan oleh anak-anak, oleh siswa, kadang untuk persiapan saja itu membutuhkan waktu yang lama gitu. Mungkin praktikumnya sekitar 10 menit selesai gitu, tapi persiapannya itu mengkondisikan siswa dan lain sebagainya itu butuh waktu. Sedangkan kita kan ada jadwal 2 kali 45 menit ya 90 menit. Itu pertama waktu, sehingga imbasnya juga kemarin yang presentasi nggak semua kelompok bisa gitu. Jadi karena atau mungkin di praktikumnya butuh waktu yang lama. Kemudian yang kedua mengenai jaringan mungkin yang Bu ya, karena di sini kayaknya ada kelas tertentu yang khususnya yang kemarin kita gunakan ketika observasi itu kendala jaringan, sehingga kemarin itu kan kita ketika mau puisi sama mau refleksi menggunakan aplikasi online itu sedikit terkendala. Baik, berarti kendalanya ya betul ya Bu, kita sebagai guru guru saya guru biologi, kemudian guru kimia, ketika melakukan kegiatan pembelajaran terutama ketika praktikum itu yang menjadi kendala terbesar kita itu adalah waktu ya Bu ya,
untuk mengkondisikan siswa, alat bahan dan lain sebagainya memang butuh waktu yang banyak ya Bu ya. Oke baik. Kemudian Bu, bagaimana sih Ibu melibatkan siswa secara aktif di dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan? Cara pelibatan siswa, yang pertama mulai dari misalnya pertanyaan pemantiknya. Saya mencoba mencari hal-hal yang relevan dengan siswa yang kontekstual gitu ya, berada di kehidupan sehari-hari sehingga siswa bisa bisa connect gitu dan rasa ingin tahunya bisa. Soalnya kan pertanyaan pemantiknya itu mengenai kaporit di penggunaan kaporit pada kolam renang. Nah itu kan sebenarnya kan kalau kaporitnya makin banyak, kolam renangnya makin jernih. Nah itu kan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Nah itu kemarin yang saya gunakan kasus kaporit pada penggunaan kolam renang. Nah kemudian yang kedua, selain dari pertanyaan tematik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, metode praktikum juga menurut saya itu sangat efektif untuk membuat siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, karena kalau praktikum pasti kan ada gerak ya, jadi tidak ada siswa yang melamun, yang tidur di atas meja kepalanya dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang ketiga juga dengan berupaya menggunakan berbagai seperti tadi video animasi, kemudian juga asesmen formatifnya juga kemarin kan saya menggunakan quizzes online yang dimana ada rankingnya itu kan tertampil ya, jadi siswa merasa ingin tercepat dan tertepat gitu supaya bisa tertampil di layar tuh saya yang peringkat 1, 2 dan seterusnya begitu. Kemudian ketika refleksi pun kemarin saya menggunakan aplikasi online Mentimeter sehingga yang menurut saya itu siswa cukup menarik, cukup tertarik gitu dengan aplikasi tersebut. Jadi untuk meningkatkan keterlibatan siswa di dalam kegiatan pembelajaran, jadi tadi kemudian sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya Bu, kemudian dengan menggunakan metode praktikum, kemudian juga tadi disisipkan juga video-video animasi dari YouTube ya Bu ya, kemudian tadi juga menggunakan berbagai aplikasi sehingga siswa lebih tertarik lagi nih di dalam kegiatan yang Ibu lakukan. Nah, kemudian berkenaan dengan area pengembangan Ibu, area pengembangan apa sih yang ingin Ibu tingkatkan kemarin ketika Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Ketika di observasi kemarin kan berdasarkan area pengembangan yang ingin saya capai mengenai keterlibatan siswa ya. Nah sebenarnya berarti kalau misalnya saya sendiri yang nilai begitu, memang dari metodenya sendiri yang tadi saya pilih itu cukup efektif dalam membuat siswa terlibat gitu. Namun ya memang kalau misalnya di dalam lagi mungkin ya masih aja mungkin nemu di dalam satu kelompok itu masih 1 sampai 2 siswa mungkin yang yang masih terlihat bengong mungkin, atau ikut tapi kurang baik gitu, kurang baik keterlibatan aktifnya. Baik Bu, kalau misalnya Ibu nilai kegiatan pembelajaran Ibu kemarin ya Bu, kalau di rentan antara 1 sampai 10, kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu capai kemarin itu di praobservasi itu kan tadi ya Bu, meningkatkan keterlibatan siswa, kira-kira ada di angka berapa Bu? Di angka 8. Di angka 8, sudah sangat baik sekali ya Bu ya.
Emang karena dari awal kan masa direncanakan akan diobservasi, jadi Betul. memang saya Sudah menggunakan versi dipersiapkan ya, terbaik. iya betul betul betul. Mungkin itu mungkin ya saya upayakan versi Iya, terbaik saya. betul. Iya. Berarti secara keseluruhan mungkin apa yang memang ingin Ibu capai sudah tercapai ya Bu ya. Mungkin ada beberapa yang memang masih belum terlibat secara aktif, tapi secara keseluruhan apa yang memang Ibu tujuan Ibu untuk mengembangkan keterlibatan siswa itu memang sudah tercapai ya Bu ya. Kemudian Bu, ini saya punya beberapa catatan Bu berkenaan dengan kegiatan yang Ibu lakukan di dalam kelas kemarin ya Bu ya. Izin ya Bu saya untuk menyampaikan catatan saya setelah saya melihat kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Kemarin untuk modul pembelajaran saya lihat kegiatan yang Ibu lakukan memang sudah sesuai dengan modul pembelajaran yang Ibu buat. Jadi sintak-sintaknya udah sangat sesuai sekali dengan dengan kegiatan yang udah Ibu lakukan di dalam kelas gitu ya. Kemudian media pembelajarannya juga udah oke banget Bu. Kemarin Ibu udah menayangkan video YouTube, kemudian juga untuk refleksinya juga di akhir itu dengan aplikasi-aplikasi yang memang ini udah membuat siswa tertarik di dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian juga kolaborasi juga ini udah sangat terlihat di dalam kegiatan praktikum yang Ibu lakukan, yang metode praktikum yang Ibu lakukan itu anak itu sudah terlihat adanya kolaborasi di situ. Kemudian juga pertanyaan pemantik juga ini luar biasa, ternyata dengan adanya pertanyaan pemantik ini bisa membangkitkan semangat siswa untuk menggali lebih mendalam lagi gitu ya materi yang akan dipelajari mereka ternyata ya. Kemudian juga kemarin juga adanya komunikasi dua arah. Saya sudah melihat ada komunikasi dua arah antara Ibu dengan peserta didik ya, itu sudah terlihat. Kemudian juga keterlibatan siswa tadi ya, betul yang udah Ibu jelaskan tadi bahwa keterlibatan siswanya udah sangat luar biasa, walaupun mungkin ada 1-2 siswa yang masih terlihat kurang aktif mungkin seperti itu ya. Kemudian kerjasama, keaktifan, percaya diri siswa juga sudah mulai terlihat. Kemudian juga pembelajarannya sudah sangat inovatif karena memang kemarin saya lihat Ibu menggunakan berbagai aplikasi yang ini sepertinya anak tuh lebih antusias gitu ya ketika memang dipergunakan aplikasi-aplikasi, kemudian dengan adanya tampilan video YouTube dan lain sebagainya. Kemudian pembelajarannya saya melihat sudah sangat menyenangkan. Kemudian tadi ya terakhir mungkin area pengembangan yang emang Ibu ingin Ibu tingkatkan juga tadi sudah terlihat ya. Mungkin itu ya Bu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya kalau saya perhatikan kemarin dalam kegiatan pembelajaran Ibu juga Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Kalau boleh dijelaskan nih gimana nih untuk pembelajaran berdiferensiasinya? Pembelajaran diferensiasinya kemarin nanti saya menerapkan diferensiasi konten sama proses ya. Untuk yang konten kan karena saya sudah menyiapkan konten dalam berbagai bentuk seperti pertama ada bacaan artikel, kemudian ada video, kemudian juga dari bacaan, video, dan gambar-gambar juga ada. Nah, kemudian untuk yang prosesnya saya menyajikan pertama metode yang praktikum tersebut, kemudian ada diskusi kelompok, dan kemudian ada presentasi. Kemudian juga setelah presentasi saya ada penguatan materi lagi melalui ceramah yang mungkin juga tapi ceramahnya interaktif. Oke, jadi diferensiasi yang digunakan itu adalah konten dan diferensiasi proses ya Bu ya. Oke baik, kemudian berkenaan dengan penilaian nih Bu, penilaian formatif yang Ibu lakukan itu seperti apa nih? Penilaian formatif kemarin untuk pengetahuannya saya membuat 10 soal pilihan ganda mengenai pengaruh konsentrasi terhadap pelajaran
Oke, baik. Kemudian untuk umpan balik nih Bu, bagaimana Ibu memberikan umpan balik kepada siswa selama pembelajaran? Umpan balik kemarin yang di akhir pembelajaran itu menggunakan aplikasi Mentimeter. Di situ ada beberapa soal. Yang pertama itu saya cuma sajikan pilihan emoji, berbagai emoji, mulai misalnya emoji sedih, senang, apalagi ya, bingung, apalagi pusing dan lain sebagainya mungkin. Nah, kemudian siswa diminta untuk memilih, kemudian memberikan alasannya. Kemudian saya juga bertanya bagaimana perasaan kalian. Kemudian siswa bisa menjawab dengan dalam bentuk kalimat. Kemudian juga terakhir ada juga saya meminta siswa untuk menuliskan satu kata untuk mereka menyemangati diri mereka sendiri dalam bentuk workflow. Oke. Kayaknya yang menjadi puncaknya tuh di situ ya Bu ya. Mereka membuat kata sendiri untuk menyemangati dirinya sendiri gitu ya Bu ya. Oke, baik. Kemudian apa sih yang Ibu rasakan sebagai kekuatan di dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan? Yang saya rasakan untuk kekuatan tadi maksudnya yang sudah baik. Iya, yang Ibu rasa memang sudah baik gitu. Yang sudah baik, alhamdulillah kegiatan pembelajarannya sudah sesuai dengan SIPA, yaitu discovery learning. Kemudian medianya juga sudah bisa tergunakan dengan baik. Aplikasi Quizzes dan Mentimeternya juga walaupun sempat terkendala teknis karena jaringan susah dibuka dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah pada akhirnya bisa digunakan juga. Kemudian yang menjadi kekuatan saya utamanya pada materi referensi ini adalah ketika saya menyampaikannya, terutama membahas mengenai level submikronya tadi. Karena kalau di kimia itu mungkin ya saya sendiri termasuk jarang juga jarang kadang tuh guru kimia banyaknya hanya makro dan simbolik, melupakan mengabaikan submikro. Padahal submikro ini adalah yang menjembatani pemahaman antara makro dan simbolik ini gitu. Nah, kadang di buku-buku kimia dari sekolah dan lain sebagainya juga banyak juga yang jarang menyajikan level submikro tersebut begitu. Tapi ketika kemarin dan materinya sesuai dengan ini harus disajikan nih submikronya, jadi saya sajikan sehingga menurut saya penyajian level submikroskopik ini sangat membantu pemahaman siswa untuk bisa memahami konsep laju reaksi kimia secara utuh. Oke, kalau begitu Bu, kira-kira nih apa sih yang ingin Ibu tingkatkan gitu, di dalam kegiatan pembelajaran Ibu untuk kegiatan pembelajaran berikutnya gitu? Ada nggak kira-kira yang ingin Ibu kembangkan atau ingin Ibu tingkatkan? Yang ingin saya tingkatkan pertama manajemen waktu mungkin ya, karena kemarin tidak semua kelompok bisa presentasi, bahkan saya juga sempat lupa tidak memfasilitasi siswa tanya jawab ketika setelah presentasi begitu. Harusnya kan ada tanya jawab dulu, tapi kemarin tidak terlaksanakan. Kemudian apa lagi ya, yang ingin saya tingkatkan semangat saya semangat Itu yang saya paling utama untuk ya, Bu. konsisten dalam merancang model metode media yang terbaik begitu. Karena kadang ya semangatnya naik turun, jadi ketika turun ya kita mengajar kadang seadanya gitu. Karena betul ya Bu, ketika kita memang ingin mencapai tujuan yang kita harapkan itu, memang yang paling utama yang harus kita lakukan adalah meningkatkan semangat kitanya gitu. Ketika semangat kitanya udah oke, mungkin tujuan apapun yang ingin kita capai insya Allah bisa tercapai, mungkin seperti itu ya Bu ya. Kemudian terakhir mungkin ya Bu ya, bagaimana nih
Ibu menggunakan hasil observasi yang telah dilakukan itu untuk perencanaan kegiatan pembelajaran Ibu ke depannya? Dari hasil observasi ini, baik yang saat ini yang sudah baiknya atau yang belum baiknya, berarti kan saya mempunyai catatan ya, baik dari diri saya sendiri. Nah, mungkin saya akan menggunakan catatan tersebut ya untuk memperbaiki bagaimana ke depannya. Seperti misalnya yang baiknya kan tadi untuk ternyata alhamdulillah ya mungkin bisa dibilang cukup berhasil dalam melibatkan siswa aktif itu dengan metode praktikum, dengan menayangkan berbagai video animasi dan lain sebagainya. Nah, berarti itu sebagai catatan saya, berarti siswa itu tertariknya dengan metode yang seperti ini. Kemudian berarti untuk kedepannya juga ya saya akan harus mempertahankan hal tersebut yang sudah baiknya gitu. Tadi semangatnya harus dijaga ya. Nah, kemudian yang belum baiknya juga pasti menjadi catatan untuk bisa diperbaiki lagi seperti manajemen waktu dan tadi mengenai hal-hal apa ya, seperti tadi yang apa sesi tanya jawab terlupakan dan lain sebagainya, berarti harus mungkin itu juga salah satunya karena apa ya, sedikit rusuh karena waktu ya Bu, jadi buru-buru gitu, jadi ada hal yang terlupakan, jadi lebih teliti lagi. Kemudian untuk yang kendala jaringan juga saya maksudnya untuk kedepannya berarti apa ya, harus memiliki plan lebih dari satu ya Bu ya, plan A, plan B. Misalnya ya ketika ya refleksi mungkin misalnya ada menggunakan Mentimeter atau yang asesmennya menggunakan krisis, tapi mungkin untuk plan B-nya ketika misalnya mati lampu atau apa, saya juga mungkin harus menyiapkan plan B-nya, misalnya melalui kertas sudah disiapkan juga. Baik, berarti pada dasarnya kita memang harus melakukan persiapan sedetail mungkin ya Bu, nyampe hal-hal kecil pun memang harus kita persiapkan ketika kita akan melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas ya. Oke, baik Bu, mungkin dari kegiatan praobservasi yang telah kita lakukan, kemudian kegiatan observasi di dalam kelas juga kita sudah lakukan, dan alhamdulillah hari ini kita juga sudah melakukan kegiatan pasca observasi. Kira-kira apa nih yang bisa Ibu simpulkan dari apa yang sudah kita lakukan? Yang bisa saya simpulkan, pertama dari mulai kegiatan praobservasi ini sangat membimbing saya dalam mempersiapkan pelaksanaan observasinya ya Bu, karena kan ada beberapa pertanyaan dari Ibu yang berarti ini yang harus saya siapkan, area penggunaannya apa dan sebagainya. Kemudian untuk hasil observasinya pun ya saya jadi bisa melihat sudut pandang dari luar, bagaimana baik dan kurang baiknya saya dalam hal mengajar, dan itu sangat bermanfaat bagi diri saya. Alhamdulillah, terima kasih kesempatannya dari Bu Novi, sehingga ya insya Allah saya akan menggunakan catatan ini untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Oke, baik, mungkin cukup ya Bu ya percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi bekal buat Ibu ataupun buat saya ya Bu, untuk kedepannya memperbaiki kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa terus semangat untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ya Bu, tentunya ya. Tentu yang paling utama itu adalah semangat dari kita ya Bu. Ketika kitanya sudah bersemangat, insya Allah tujuan pembelajaran pun akan tercapai. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih ya Bu Diani atas waktunya ya. Hatur nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum.